Pada kesempatan kali ini, saya Gregorius Kiki Sasmita Gumilang akan melanjutkan bagian akhir presentasi kelompok kami yang berjudul Managing Knowledge Chapter 11. Pokok bahasan saya ada 4. Yang pertama, Neural Networks. Yang kedua, Genetic Algorithm. Yang ketiga, Intelligent Agents. Dan yang keempat, Hybrid AI System. Mari kita melanjutkan yang pertama, yaitu Neural Networks. Nah, yang pertama, Neural Networks. Neural Networks digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan kurang dipahami, yang telah mengumpulkan sejumlah besar data. Neural Networks juga menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang disusun paralel dengan pola pemrosesan biologis atau otak manusia. Mempelajari pola dari yang besar jumlah datanya dengan memilah-milah data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi berulang kali kesalahan model itu sendiri. Jaringan neural atau neural networks memiliki banyak penginderaan dan pemrosesan yang terus berinteraksi satu sama lain. Nah, pada gambar berikut ini akan menjelaskan bagaimana neural networks bekerja. Sesuai yang saya janjikan, pada gambar ini akan menjelaskan bagaimana neural networks bekerja. Nah, gambar ini memiliki 5 komponen, yaitu data, input layer, hidden layer, output layer, dan result atau hasil. Nah, gambar ini memberikan salah satu contoh bagaimana neural networks itu mengidentifikasi sebuah kartu kredit, apakah itu palsu atau tidak. Pertama-tama, untuk mengetahui kartu kredit itu palsu atau tidak, dibutuhkan data seperti umur, penghasilan, frekuensi penghasilan, dan rata-rata penghasilan. Nah, itu semua dimasukkan ke input layer. Lalu setelah itu data tersebut diproses di hidden layer, dan setelah diproses maka akan ditujukan ke output layer yang nanti akan mendapatkan hasil apakah kartu kredit ini palsu atau tidak. Nah, selanjutnya ada genetic algorithm atau algoritma genetika. Ya, lebih mudahnya menyebutkannya begitu. Nah, algoritma genetika berguna untuk menemukan solusi optimal untuk suatu spesifik masalah dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah itu sendiri. Algoritma genetika didasarkan pada teknik yang diilhami oleh berbagai biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, seleksi, dan crossover atau rekombinasi. Nah, algoritma genetika juga digunakan untuk memecahkan masalah yang sangat dinamis dan kompleks, sampai melibatkan ratusan atau ribuan variabel atau rumus. Algoritma genetika juga mempercepat solusi karena
Mereka mampu mengevaluasi banyak alternatif solusi dengan cepat untuk menemukan yang terbaik. Berikut ini adalah gambar atau ya gambaran tentang algoritma genetika. Berikut ini adalah komponen dari gambaran algoritma genetika, di mana ada sebuah populasi kromosom yang nantinya akan diproses atau di decoding yang menghasilkan data-data seperti panjang, berat, atau tinggi. Nah, lalu akan menghasilkan sebuah evaluasi kromosom, yaitu menunjukkan seberapa bugarkah manusia tersebut, atau menunjukkan ya fitness berapa kali lah nilai fitnessnya. Pokok bahasan ketiga ada intelligent agent. Nah, intelligent agent di sini membantu bisnis menavigasi melalui sejumlah besar data untuk mencari dan bertindak berdasarkan informasi yang dianggap penting. Intelligent agent merupakan program perangkat lunak yang bekerja di belakang latar tanpa intervensi langsung manusia untuk melaksanakan tugas spesifik berulang dan dapat diprediksi untuk pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Banyak fenomena kompleks dapat dimodelkan sebagai sistem agen otonom yang mengikuti aturan interaksi yang relatif sederhana. Aplikasi pemodelan berbasis agen telah dikembangkan untuk memodelkan perilaku konsumen, pasar saham, dan rantai pasokan, dan untuk memprediksi penyebaran epidemi. Berikut merupakan sebuah ya sistematis intelligent agent yang bekerja. Berikut merupakan penggunaan intelligent agent di jaringan rantai pasokan PNG, di mana pada fasilitas produksinya yang terdapat ada supplier, retailer, dan distributor. Nah, di supplier sendiri, intelligent agent digunakan untuk menjalankan pengiriman dari pemasok. Jika pemasok tidak dapat mengirimkan tepat waktu, agen bernegosiasi dengan pemasok lain untuk membuat jadwal pengiriman alternatif. Sedangkan di retail store, perangkat ini mengumpulkan data data penjualan real time pada produk PNG dari beberapa toko retail. Mereka menyampaikan data ke produksi PNG untuk mengisi kembali pesanan dan kepenjualan serta pemasaran untuk analisis tren. Sedangkan distributor, perangkat ini menjadwalkan pengiriman dari distributor ke pengecer dengan memprioritaskan pengecer yang persediaannya rendah. Jika pengiriman ke pengecer tertunda, akan mencari pengemudi truk alternatif.
Yang terakhir merupakan hybrid AI system, di mana algoritma genetika, logika fusi, jaringan saraf tiruan, dan sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Nah, sistem semacam itu disebut sistem AI hybrid. Nah, aplikasi hybrid ini sebenarnya dalam bisnis sudah berkembang. Di Jepang sendiri, Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan lainnya mulai memasukkan AI hybrid dalam produk seperti peralatan rumah tangga, pabrik mesin, dan peralatan kantor. Nah, begitu pokok bahasan yang saya bahas. Sekian dari presentasi kelompok F. Jika ada salah kata dari kami semua, mohon dimaafkan. Terima kasih.